Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih banyak pemirsa Opini yang pasti selalu menonton obrolan pas di sini setiap episodenya hanya di TVRI Bengkulu. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe sekarang YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton obrolan pas di sini dan juga bisa follow sosial medianya mulai dari Instagram TVRI Bengkulu, lalu juga ada TikTok, Facebook juga ada, dan juga di aplikasi X juga ada, dan bisa untuk di follow semuanya biar bisa mendapatkan informasi terup to date dari TVRI Bengkulu. Dan sekarang di segmen 3, nah kita akan ngasih challenge ke Arif, dan pastinya challenge ini tidak disuruh lari-lari, tidak juga disuruh main badminton, tapi kita akan challenge untuk menjawab secara cepat di segmen This or That. Nah, pastinya ini akan luar biasa sekali jawabannya di segmen This or That ini. Jadi Arif, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan, jadi Arif bisa menjawab secara cepat pertanyaan-pertanyaannya. Sudah siap? Siap. Nah, langsung saja ini dia pertanyaan yang pertama nih. Memilih hidup sehat atau hidup santai? Hidup sehat. Hidup sehat. Lanjut, konsumsi obat atau terapi alami? Obat. Konsumsi obat. Dan lanjut lagi nih, olahraga teratur atau pola makan seimbang? Olahraga teratur. Olahraga teratur. Dan menjaga fisik atau menjaga mental? Menjaga mental. Menjaga mental, biar tidak stres-stres ya. Benar. Lanjut lagi nih, cek kesehatan rutin atau menunggu sakit dulu? Cek kesehatan rutin. Oke. Lingkungan sehat atau makanan yang sehat? Lingkungan sehat. Oke. Nah, lanjut nih, disiplin gaya hidup sehat atau motivasi yang kuat? Motivasi yang kuat. Dan terakhir nih, panjang umur atau hidup berkualitas? Hidup berkualitas. Hidup berkualitas. Semua sudah tuntas dijawab sama Arif. Dan untuk ini lagi Rip, untuk pejuang hemodialisa ini. Nah, kita bahas yang tadi nih pertanyaannya untuk pengobatan konsumsi obat atau juga pengobatan alternatif. Nah, kalau untuk pejuang hemodialisa ini, mungkin Arif pernah juga sharing sama teman-teman yang lain yang sama-sama pejuang hemodialisa ini, ada untuk seperti pengobatan alternatif gitu. Sebenarnya sih aku lagi cari tahu juga, Bang. Sebenarnya kan teman-teman juga bilang, kenapa kamu nggak coba untuk alternatif? Aku bilang kan. Cuman aku juga pernah nonton di YouTube, setahu aku ya, sampai saat ini belum ada sih alternatif yang mencoba untuk menyembuhkan gagal ginjal, Bang. Kayak gitu. Karena kan ginjal aku itu kan mengecil, Bang. Dia kan bentuknya ginjal itu kan seperti kacang, dua gitu. Jadi dia itu fungsi ginjal itu berkurang, fungsinya itu kan dia kan mengecil, kayak gitu. Jadi kalaupun kita terapi itu kan mungkin cuman bisa bukan menyembuhkan secara total, tapi itu mungkin cuma memperbaiki sistem kayak gitu. Bukan berarti menyembuhkan total untuk sembuh lagi, itu enggak kayak gitu. Mungkin dia cuma bisa meningkatkan kreatinin kayak gitu. Karena kan karena kan kita kan yang dicek dari darah itu kan pertama kreatinin baik. Gitu. Mungkin itu sih yang setahu aku sih. Oke. Nah, kalau untuk gagal ginjal ini kan dua. Iya. Ini salah satu tidak berfungsi atau memang? Kalau aku dua-duanya. Bukan tidak berfungsi sih, maksudnya itu fungsinya berkurang. Fungsinya berkurang. Mungkin dari 100% itu mungkin sekarang tuh 40 atau 50 lah kayak gitu. Karena kan aku masih bisa kencing kan. Kayak gitu. Oke. Dan kalau di luar negeri ini sudah banyak mungkin ya. Iya. Transplantasi ginjal, cangkok ginjal ya orang bilang. Sebenarnya sih aku pernah lihat juga sih, Bang. Ada beberapa itu yang pakai sistem laser gitu. Cuma karena aku belum tahu kan. Belum tahu secara detail apakah itu benar-benar bisa menyembuhkan fungsi ginjal kayak gitu atau cuma meningkatkan kreatinin kayak gitu. Makanya aku belum tahu kayak gitu. Nanti takutnya kan kita udah coba, ya kan? Ternyata itu tuh nggak berdampak sama diri aku kayak gitu. Makanya aku saran sih ya ikhtiar aja sih kayak gitu kan. Maksudnya itu karena kan cuci darah itu kan salah satu terapi, Bay. Terapi medis kayak gitu. Makanya aku saran tuh ya selama ini nggak percaya dengan medis, saat ini aku ya percaya kayak gitu kan. Buktinya alhamdulillah 3 bulan terakhir ini kondisi badanku, fisikku ya membaik kayak gitu. Dan cuci darah ini kan memang kita harus jalani seumur hidup. Betul. Kayak gitu. Makanya kita nggak bisa banyak stres kayak gitu kan. Benar.
Terus pola makan dijaga, jangan begadang lagi, kayak gitu. Oke. Iya. Jadi kalau ada tayangan bola yang tengah malam nggak nonton, tinggal nonton besoknya di YouTube. Nah, makanya kayak teman-teman kan sharing-sharing kan, bro, gimana nih bro, teman-teman yang pengen konsultasi kayak gitu kan, yang maksudnya, bro, aku nih kayak gini nih, ya aku bilang kamu jangan banyak makan manis, makan instannya dikurangin, junk food gitu, aku bilang kan, oh iya makasih juga sih, aku bilang, ya kalau aku udah kena, kamu jangan kena, aku bilang kan, cukup aku aja yang kena, aku bilang kan, ya kalau bisa kita saling berbagi, sharing, ya kenapa enggak kayak gitu kan. Oke, sebenarnya untuk mengatasi atau juga menghindari dari gagal ginjal ini sebenarnya gampang ya. Iya. Seperti tidak begadang, kurang begadang, Benar. misalnya, atau juga kurangi minum yang manis-manis, apalagi minum Benar. manis-manis yang sifatnya instan gitu. Kamu percaya nggak, Bay? Sebenarnya, Bay, yang mahal itu sakit, Bay. Sakit itu mahal loh, Bay. Kita mesti ke dokter, bayar. Ya kalau kita mau pakai umum, bayarnya mahal, betul. kayak gitu. Sebenarnya kalau kita sehat tuh murah loh, Bay. Minum air putih nggak bayar kan? Benar, betul. Kayak gitu. Makan-makan yang alami juga, mesti itu kan nggak sebesar kita ngeluarkan budget cost untuk kita sakit, Betul. kayak gitu. Waktu juga Nah. habis gitu ya, karena untuk cuci darah aja bisa sampai 4-5 jam. Iya, dan cuci darah itu lumayan, Bay, budgetnya, Bay, kalau kita pakai umum. Belum obat-obatnya lagi, Betul, kayak gitu. betul. Karena kan cuci darah itu kan nggak semuanya di cover BPJS, kayak gitu. Makanya teman-teman kadang nanya kan, Rif, kamu nggak, kan BPJS sanggup, betul, tapi kan nggak semuanya di cover Oh, BPJS, oke. gitu. Memang BPJS semua cover, tapi nggak semua itu di cover BPJS. Kayak obat-obat itu ya kita juga harus ada beli di luar gitu. Oke, mungkin dari obat-obat yang di cover sudah ada tapi tidak. Ada, Bay, memang oke. ada di cover di BPJS, tapi kan nggak semua, kayak gitu. Ada beberapa obat itu memang kita harus beli sendiri gitu. Memang ya nggak wajib sih, cuma kan kalau kita pengen membaik atau untuk meningkatkan HB kita biar stabil, ya kita harus beli obat itu Oke. gitu. Memang pihak medis nggak maksa gitu. Cuma ya kalau kita pengen tubuh kita segar, membaik, ya kita harus beli gitu kan. Balik-balik ke kita lagi gitu. Betul. Nah, jadi betapa mahalnya sakit itu Bener, ya. Jadi, saat itu murah loh, tapi kita kadang tuh melalaikan hal itu gitu, Bay. seperti olahraga tadi nggak Nggak perlu bayar kan? Nggak perlu bayar, tinggal Nah. jalan kaki depan rumah. Tapi udah sakit baik. baru. Nah, sakit baru ya besok baru nggak jalan kaki ya, Bo. Nah, bos beli obat, misalnya kayak gini, Bay, kita sakit kan, Heeh. terus kata dokter, kalau kamu pengen ini misalnya kan kita harus beli obat ini, obat itu mahal. Karena kita pengen sehat, kita beli obat itu, misalnya yang mahal itu kan. Coba kan kalau kita sehat, jalan kaki nggak bayar, minum air putih nggak bayar, kayak gitu kan. Betul. Dan sekarang juga mau minum air putih seperti teman-teman salah satu seperti Arif ini 600 mili satu hari Satu hari. maksimal. Maksimal, Nggak Bay. boleh lebih dari itu. Benar. Kalau mungkin nanti akan over cairan gitu ya. Iya, kalau kita over cairan nanti bisa sesak, Bay. Sesak, terus bisa bengkak-bengkak, kayak gitu. Oh, oke, karena itu tadi dari ginjalnya sudah tidak normal 100% berfungsi lagi. Iya, benar. Oke. Dan kalau untuk mungkin dari gaya hidup yang lain nih, Rip. Nah, bukan hanya dari sisi olahraga yang harus stop seperti olahraga yang berat, badminton dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari untuk makan tadi juga sudah Arif cerita nih bahwa memang banyak yang dilarang gitu. Nah, kalau untuk dari kegiatan sehari-hari, sudah punya ini belum? Sudah punya, saya harus dari jam sekian sampai jam sekian waktunya istirahat, sudah punya bisa dikatakan Schedule. timeline atau schedule Timeline. nah gitu. Jadi aku tuh biasanya kayak gini, Bay. Misalnya pagi-pagi itu aku kan kalau nggak ada kerjaan tuh bantu aja beres rumah kayak gitu. Terus ya pokoknya tuh sekarang sih kebanyakan lebih santai lah ya, nggak kayak dulu kan kadang banyakan di luar. Kalau sekarang kan mungkin banyak di rumah, banyak waktu luang lah kayak gitu. Jadi misalnya aku jam 9 atau setengah 10 tuh aku udah jadwalin buat tidur nih kayak gitu kan. Pokoknya aku nggak buat timeline sih, Bay, tapi aku udah buat schedule sendiri sih. Jam 2 aku makan siang nih. Jam 8 atau jam 7 aku udah makan malam, minum obat, terus paling main HP bentar terus tidur kayak gitu. Itu yang aku buat pola setiap hari kayak gitu. Oke. Jadi karena kita pasti gagal ginjal ini harus punya pola hidup sehat sendiri, kita sendiri yang buat kayak gitu. Mungkin awal-awalnya mungkin masih canggung. Jam 8 kita harus tidur, biasanya selama ini jam 2, jam 2 baru 3, tidur atau gitu. Karena bahkan subuh. subuh baru tidur Nah, atau sekarang kita pagi baru tidur lagi. Benar. Nah, kayak besok kan aku kan cuci darah. Nah, cuci darah itu kita harus istirahat pas 8 jam. Karena kalau aku tidurnya kurang 8 jam, nanti tensi bakal naik. Oh,
kayak gitu. Makanya kita harus punya schedule yang tiap hari, oh kita tidur tuh jam 8 atau jam 9, ya udah tiap hari kita tidur kayak gitu, jangan molor. Oke. Kayak Nah gitu. kalau untuk jadwal rutin, berarti memang sudah ada jadwal rutin ya? Ada. Setiap harinya itu ditentukan dari memang sesuai kebutuhan kita atau dari pihak rumah sakit nih, dokternya? Apa tuh maksudnya buat? Untuk jadwal cuci darahnya? Kalau cuci darah itu rumah sakit tentunya. Kalau kayak aku kan Rabu Sabtu pagi. Nah biasanya aku kalau habis subuh itu sholat subuh, sarapan pagi, minum obat, terus udah mulai jalan ke rumah sakit. Oh, oke. Tidak ada diterapkan puasa sama kayak orang-orang operasi gitu kalau untuk cuci darah. enggak. Oh, oke. Cuci darah itu malah kita dianjurin buat ngemil. Kalau kita biasanya ada pasien itu bawa makan berat. Kalau aku makan berat baik. Ada juga yang nyemil. Pokoknya itu kita tuh harus di saat kita cuci darah terlebih baik kita bisa pengen makan yang apa yang kita pantang itu bisa kita makan. Oh, jadi pada saat mesin bekerja di samping kita Iya, di iya. bed tempat tidur rumah sakit itu mau makan ayam goreng, mau Boleh, makan apa? boleh. Kan kita kan nggak mesti tidur, kita bisa duduk. Biasanya kita dari 4 sampai 5 jam itu kita mau tidur, mau main HP. Kan kita nggak terasa itu kalau kita cuci darah tuh baik. Sama kayak kita talkshow kayak gini, kayak gitu, nggak terasa. Jadi aku biasanya tuh tidur dulu kayak 2 jam, kan aku 5 jam. 2 jam pertama tuh bisa aku tidur, terus aku bangun, aku makan. Mau makan nasi boleh, mau makan nyemil juga boleh. Bisa aku bawa minum, bawa bekal. Jadi kayak anak sekolah dulu. Oke, Bawa termasuk bekal. minum juga mungkin bisa lebih dari 600 mili. Kalau aku sih nggak juga sih. Biasanya tuh secukupnya sih baik kayak gitu. Yang penting jangan haus gitu. Oh, oke. Mungkin satu teguk, 2 teguk lah aku minum gitu. Jadi sambil proses cuci darah, Benar. sambil ngemil, sambil Iya, makan. karena kan nanti kan dia kan mutar lagi di mesin kan, kayak gitu. Oke, mumpung lagi proses Hemodialisis, benar. pembersihan darah ya. Iya, Hajar terus makan, makanan. hajar nih. Pengen makan Ya apa nih, selama hajar. ini mungkin beberapa hari, wah lihat makan, waduh pengen. Bener. Udahlah, besok aja lah hari Nasi Rabu. Padang misalnya kan, nah, hajar aja tuh nasi Padang. Makan, gulai rendang, hajar. Oh, Dan di saat itulah oke. kita bisa ngajar nih. Iya bener. Oke deh, pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, obrolan pas di sini akan kembali lagi, tetap tentunya hanya di Opini.